Halo EA Traders. Nah, jadi kemarin saya dikasih EA Night Hunter versi terbaru ya sama Bang Denis. Itu Night Hunter versi 6, versi 6.24 kalau nggak salah ya. Dan ternyata yang versi 6 ini sudah pakai logo yang terbaru. Nah, ini dia logonya. Berarti kita cek ya. Nah, ini dia. Ini adalah logo terbaru dari Night Hunter. Jadi yang versi 5 itu belum ada ya. Belum ada logo seperti ini. Ternyata logo ini muncul di versi 6 ya. Dan untuk Night Hunter yang di 3 broker ya, di IC Market, Active sama Forex for You ini, saya masih pakai yang versi 5.52. Nah, otomatis sekarang saya mau update ya, mau update pakai Night Hunter yang versi terbaru, yang versi ini. Ini ternyata yang versi 6.24 ya. Mana dia ya? Nah, ini dia tuh. Ini versi baru ya, 6.24 ya. Ini versi 6.24. Kemudian nah, ini yang lama ya, tuh. Ini masih macan ya, macan atau harimau ya terserah. Ini versi 5.52 masih yang lama. Sedangkan MKL5-nya sudah pakai yang baru. Jadi otomatis akan saya update ya. Pakaikan yang versi yang terbaru ini. Oke. Nah, kemudian yang Night Hunter ini sudah berjalan selama 2 minggu ya. Jadi sekalian saya review juga untuk hasilnya ya. Langsung di VPS saja ya. Jadi biar sekalian. Oke, mari kita review ya. Untuk hasil di minggu kedua dari Night Hunter di 3 broker ya. Oke, yang pertama di mana ya? Di Agnes jadi dulu. Agnes sebagai pembandingan. Oke. Nah, yang paling penting di sini adalah ini memang merah ya, GMT offset di sini ya, merah. Namun ini terjadi karena market sudah close atau market sudah tutup. Nah, ternyata GMT offset ini dikalkulasikan otomatis ya. Sehingga kemarin misalnya udah pada hari Senin sudah market open ya. Maka GMT offsetnya langsung berubah. Langsung putih ya, langsung putih. Kemudian akan otomatis berubah sesuai dengan ini market wattnya, jamnya. Jadi kalau Agnes dia pakai GMT 0, jadi dia langsung dirubah. Jadi walaupun pakai broker apapun ya, tidak perlu untuk set GMT karena setelah dia oke, setelah aktif untuk Night Hunter-nya, GMT-nya akan otomatis di-set ya, terset oleh AI ini gitu. Oke. Jadi mari kita cek tuh hasilnya. Oh, ini modal sama ya. Di 3 broker ini modalnya adalah 50. Dan sekarang untuk di Agnes 4534. Sudah loss sekitar 5, berapa ya? 5,7 ya, 5,7 ya. Oke, mari kita cek. Nah, untuk lot awalnya start di 0,02 ya. Dan Night Hunter ini memang untuk jam opennya ya itu sekitar mulai pending ordernya jam 20 ya. Jadi dia akan ada pending order ya, berapa pair langsung, dan kemudian mana aja yang trigger ya. Kalau misalnya tidak trigger dia akan delete. Itu waktunya sekitar 4 jam kalau nggak salah. Makanya namanya Night Hunter karena untuk ordernya sekitar jam server di malam hari. Oke, lanjut ya. Bawah. Tuh ada buy limit tuh. Itu nggak terjemput ya. Oke, berarti loss sekitar berapa ini? 4,66% ya, 4,66 USD. Oke, sudah loss. Oke, ini yang untuk yang di Agnes ya. Kemudian mari kita cek untuk di IC Market. Oh, ini dia. Oh, IC Market malah ini 50,20 ya. Berarti profit ya akhirnya ya, bisa recovery ya berarti ya. Berarti awalnya sudah loss, berarti sudah bisa recovery. Oke, mari kita cek ya. Nah, untuk BJ sendiri itu mungkin ada di bagian triggernya. Triggernya posisi apa aja karena memang di 3 broker ini ya price-nya itu berbeda. Ya, price-nya berbeda. Kemudian sehingga pingnya juga berbeda ya. Nanti kita cek untuk pingnya.
pingnya juga berbeda. Kemudian untuk triggernya posisi apa aja itu beda-beda. Seperti minggu lalu ya, silahkan cek video di minggu pertama ya. Hasilnya itu ada di 3 broker nih padahal ya. Ternyata perharinya itu triggernya itu beda-beda. Seperti yang tanggal berapa ya kalau nggak salah itu di Agnes itu cuman EU aja. Kemudian di IC Market bisa aja udah EU sama GU seperti itu. Kalau misalnya di Forex for You bisa aja EU sama RCHF ya. Karena ini 3 pair ya. EU, GU sama RCHF ya. Jadi triggernya itu beda-beda. Ya, sehingga hasilnya juga beda. Oke, ini yang IC Market ya. Kita cek. Sudah berapa ini? 0,20 berarti ya. Memang berarti sudah bisa recovery ya. Bener-bener tuh. Semua kena TP. Dan semua bakal kena TP ya karena yang bergerak di sini adalah TP-nya. Oke. Oke, sip. Tuh, GU sama RCHF. Ini lotnya juga sama ya. 0,22 dan chatnya juga sama. Chat filenya. Oke. Sip, bisa recovery ya di IC Market. Dan kemudian terakhir di Forex for You berapa hasilnya? Oh, Forex for You loss juga nih sama kayak Agnes. Ini 4583 tapi lebih balance-nya masih lebih banyak ya. Nah, untuk komisi ketiga ini ada akun raw, akun raw. IC Market juga akun raw, sedangkan di Forex for You ini akun Pro STP namanya. Nggak ada akun raw. Tapi spreadnya memang lebih kecil. Nah, kemudian komisinya juga beda-beda ya. Untuk Agnes sama IC Market ini komisinya sama, cuma bedanya di Forex for You ya. Forex for You itu lebih kecil ya komisinya karena bukan akun raw, karena akun Pro STP. Nah, hasilnya 45,83. Oke, kemudian mari kita cek. Tuh. Oke, masih sama ya, pairnya sama, LGU sama RCHF. Lotnya juga sama, tapi hasilnya ternyata tuh minus. Oke, min 4,17. Berarti kalau misalnya untuk minggu ini kita urutkan ya. Berarti yang paling besar adalah di IC Market. Yang kedua adalah di Forex for You. Dan terakhir adalah Agnes ya. Wah. Ini parah Agnes nih. Apakah SL terus dia? Oke lah, biarkan. Oke, mari kita cek untuk pingnya sendiri ya. Ini cek ping di mana ya, di sini ya. Ini saya terlalu nggak peduli sama ping ya. Tapi emang Agnes ini pingnya pasti di atas 100 tuh, di atas 100 ya. Di atas 100. Kemudian untuk IC Market, untuk Agnes tuh walaupun pakai FPS apapun, katanya tetap di pingnya itu gede gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk IC Market itu ada ping yang rendah ya. Ini aja pingnya sekarang berapa ini? Ini pingnya di 72, 73, 72. Oke. Ini bisa diklik. Oke, di 72 ya. Kemudian ping ini beda-beda per VPS ya. Ada yang VPS yang low latency. Biasanya yang low latency itu lumayan mahal ya. Itu bisa aja sekitar ya 20 sampai 50 dolar per bulan itu ada. Dan untuk di IC Market bisa aja terendah sampai 1 sampai 2 ya, 1 sampai 2 MS. Oke, kemudian terakhir di Forex for You berapa pingnya? Cek untuk Forex for You. Oh, Forex for You malahan 2 MS. Oke. Berarti kok diurutkan dari ping ya, Forex for You ini paling rendah untuk yang saya pakai ya. Untuk saya pakai di sini
Flex for You yang paling rendah ya untuk VS yang saya pakai. Kemudian yang kedua adalah di IC Market tadi. Yang ketiga paling besar adalah di Agnes. Ya. Namun ping Flex for You ini terendah ya, pingnya paling terendah. Cuman hasilnya loss tetap. Hasilnya loss tetap. Yang IC Market tergolong ya 70-an MS ya. Seperti di peringkat kedua daripada Agnes. Itu cuman bisa recovery sudah. Malahan profit 0,2 ya. Sedangkan terakhir di Agnes benar-benar lebih loss ya, lebih banyak loss. Untuk Eana Counter. Berarti ini kan ada live signal nih. Dia punya live signal. Kita cek mana dia live signalnya. Live performance, live signal. Ini dia live performance. Nah ini live signalnya pakai IC Market ya. Dan sudah grow berapa? 84%. Berarti bisa grow lah ya. Grow bener lah di broker ini IC Market ya. Oke, makanya di sini kita buktikan apakah benar di IC Market dia bisa grow ya. Oke, memang selama 2 minggu berarti adalah maksud saya adalah perkembangan ya berarti ya untuk IC Market. Oke lah, siap. Nah sekarang adalah tujuannya adalah untuk update untuk versi 5.52 ke versi 6.24. Tapi sebelumnya kita cek untuk perbedaannya. Ini yang versi 5.52 ya, kemudian yang versi 6.24. Nah, oke, kita perbesar. Mana perbesar dulu deh ya. Kita perbesar, oke. Sip. Nah, mari kita cek dulu untuk inputannya apakah ada yang berbeda. Nah, oke, sama ya. Sudah sama ya. Oke. Kita cek mari. MMR setting sama, kemudian cek intent of the EA oke sama, lalu opening new trade sama. Load system method juga sama, fixed load sama. Dynamic load oke udah. Max load per trade sama, max load per order. Oh di sini cuma tulisnya max load ya. Sedangkan di sini max load per order. Oke. Kemudian lanjut lagi. Pasti lagi isinya. Oke, lanjut lagi di bawah. Di bawah max load per order. Ini coba atas dulu sampai max load per order. Oke, max load ya. Max per order cuman ada, habis itu max open lot. Ya. Pertama ini max load per order, kemudian yang kedua adalah max open lot. Nah, di sini cuma ada max lot aja. Ya, kemudian di sini ada dua. Max lot per order sama max open lot. Ini apa bedanya ya ini ya? Kemungkinan ya ini mungkin aja ya karena 3 pair ya. 3 pair. Kemungkinan mungkin per order di sini maksudnya adalah order per pair ya. Order per pair maksimal lotnya itu berapa? Ya, kemudian ini adalah maksimal open lot. Lah, bukannya sama aja ya. Walaupun beda pair juga maksimal open lot juga sama. Oke, saya nggak mengerti ini, kurang paham untuk maksimal ada lot per order. Itu satu order ya. Ini maksimal dia open lot, ya open posisi. Oke, kita lanjutkan ya. Ternyata itu satu perbedaan. Yang kedua ini ada apa lagi? Use even lot size oke sama. Max spread oke sama. Max spread order sama. Sleep peak for ECN sama. Maximal time juga sama. Max number currencies of data oke sama. Oke, lanjut lagi. Ini panjang sekali ya. Oke, ini buy dan sell-nya sama ya. Terus ini apa? Minimum margin, free margin sama, maksimal floating drawdown sama ya, maksimal floating drawdown in money juga sama, maksimal drawdown limit persen VFTMO sama. Nah, kemudian ini ada apa nih? Limit in money apa sih ini? Ini juga beda ya. Jadi ada tambah lagi.
Oh, FTMO ya, FTMO. Oke. Kalau misalnya pakai FTMO celeng ya mungkin. Oke, terus apa lagi nih? Berarti ini bisa dipakai di, oh ini juga FTMO rules. Oh, bedanya nih FTMO rules ini lebih banyak ya untuk di FTMO. Oke. Terus apa ini? Max Drawdown in action. Max Drawdown in action. Oke, di strategi apa nih? Calculation sama. Kemudian smart time filter. Sini. Di sini ada tambahan nih. Handle max drawdown event on every ticks. Oke, ada tambahan input. Inputannya lebih banyak ya di versi 6 dibandingkan dengan versi 5. Oke, lanjut lagi tradingnya. Trading hour, trading time. Stop hour, oke sama. Sama juga. Terus harus to stop on free day. Oke, sama juga. Harus to stop in free day. Kemudian ada apa ini? New shareholder filter. Sedangkan di sini ada free day half load ya. Jadi bisa, karena biasanya tiap hari Jumat itu kan mau market tutup. Sehingga cukup berbahaya ya karena mau close market. Sehingga di sini dia buat untuk inputan kalau misalnya hari Jumat itu lotnya di setengah. Ya, di setengah. Sedangkan di versi 5 belum ada. Cuma ada di versi 6. Oke, terus apa ini? New Year Holiday filter juga sama, dan roll over time filter oke sama. Lanjut lagi. Roll over, lanjut lagi. Scroll down. Oke, roll over udah. Kemudian setelah roll over itu ada placing order during roll over time. Di sini belum ada ya roll over time tuh. Cuma ada remove take profit during roll over time. Di sini ada placing ya. Di sini ada placing dulu. Kemudian yang kedua adalah remove. Ya. Remove take profit during roll over. Oke, di sini bisa ada placing order nih. Di sini nggak ada. Oke, lanjutkan lagi bedanya. Kemudian pairnya ya. Oh, di sini bisa di specific. Jadi yang pertama di sini ya simbols ya. Ini juga simbols ya. Kemudian yang kedua di sini bisa diisi untuk suffix. Kalau misalnya ada .s, .c atau .x bisa diisi di sini. Di simbol suffix. Oke, di sini nggak ada ya. Berarti di sini harus sesuai dengan apa namanya, kalau misalnya ada .s, .c langsung ditulis. Kalau di sini nggak perlu kayaknya, ditulis di simbol suffix. Oke, lanjut lagi. Hide stop loss, hide take profit. Di sini cuma ada hide stop loss, nggak ada hide take profit. Oke, cuma ada hide stop loss dan di sini ada hide take profit. Oke, beda lagi ya. Lebih banyak berarti ya untuk inputannya di versi 6. Ini randomize sama, soft filter sama, apply to soft filter sama, niche filter. Oke, niche filter. Di sini niche filter enable. Oke, disable trading on holidays sama wait minute. Di sini lebih banyak nih. Disable build in news lagi ada. Kemudian ada lagi custom event. Bisa kita isi ya di sini. Mau eventnya FOMC atau mau eventnya MFT atau eventnya lain bisa diisi. Tuh. Sedangkan di sini nggak ada. Ya. Cuma ada disable on trading ya, niche filternya sama wait minute before after event. Karena di sini bisa kita cek ada mau medium impact news atau low impact news. Bisa nih. Oke, sip. Wait a minute before if done. Oke. Short new. Oke, trader comment. Ini apa nih? Stock market. Oke, stock market sudah ada. Filter period. Oke, max. Ini ada ya, max historical volatility. Sedangkan di sini nggak ada. Ada nih, ada. Oke, ada ternyata. Terus ada nih, ini yang nggak ada. Block trading of the entire day. Ya, bisa di block trading untuk entire day. Salam satu hari di block. Oke. Itu
apa gunanya ya? Berarti nggak ada trading dalam satu hari. Sip lah. Ini terakhir, show panel, font size, show panel, order, adjust, order price, TP price, adjust TP price, order price stop, adjust TP price, oke. Oke, terakhir sama ya. Jadi itu aja untuk bedanya ya. Dan terutama niche filternya. Untuk niche filter ingat di bagian tools, kemudian option, dan di export ad feature di sini ya. Harus sekali ya untuk allow web request ya. Harus diisi keduanya ya, sama dengan di sini. Untuk instructor guide-nya, mana dia instructor guide-nya? Nah, ini dia. Dua ini ya, allow web request ya. Makanya dia cari newsnya dari sini. Ya, di web ini. Oke. Jangan lupa ya. Ini sangat penting kalau mau install. Oke, jadi itu dia perbedaannya. Sekarang mari kita install. Tuh. Ini baru ya. Ini kayak event scalper ya. Event scalper ada box ini ya untuk niche eventnya apa aja. Sedangkan ini juga nih template-nya beda ya. Dan di sini cuma nggak ada ya sampingnya. Ya. Ini dia mengikuti di evening scalper ya. Ada box untuk niche. Oke deh, keren nih kayaknya yang versi berapa? 6.24. Jadi mari kita set. Oke. Sip, jadi apa aja deh di foldernya. Kita cek. Untuk di Nike Hunter Pro. Nah, ini dia versi 6.24. Ada 3 nih folder, disable update, expert sama MSMG 32. Nah, ini disable update ini ada web install ya. Ini supaya MetaTrader-nya nggak update ya. Jadi bisa web installnya. Caranya di sini ada tuh set run type, open meta code ya, delete web install folder, kemudian copy paste. Ya, folder disable update sama copy paste web install. Ya. Tapi ini udah ada MSMG ya. Sebenarnya udah ada MSIMG. Jadi nggak perlu lah ya untuk isi web install itu, saya ini aja lewatkan ya, nggak usah. Oke, input lagi deh. Sip, sekarang ada berarti cuma intinya adalah expert sama MSMG 32 dan ini apa? Build 1355. Ini build berapa? Di sini kita bisa cek ya untuk build MetaTrader ya. Terminalnya build berapa? Ini 1356. Oke, apakah bisa di 1356 ya atau harus 1355? Mari kita cek. Oke, yang pertama expertnya ini copy paste deh dulu. Copy kemudian paste. ML4 expert. Oke, paste aja. Sip. Kemudian ini refresh. Mari coba cek ya. Coba cek yang ini. Kemudian coba di attach deh. Ini ya. Mana dia ya? Ini attach. Oke, nggak bisa di attach ya. Bakal keluar di expert di sini adalah tuh. User ini gagal ya. Berarti karena belum. Berarti untuk yang ini kan di Nike Hunter ini kan sudah ada MSIMG 32 DL-nya. Jadi nggak bisa dipakai untuk yang versi terbaru ya. Padahal yang ini kan sudah terinstall, tinggal copy paste. Jadi memang perlu untuk menginstal copy paste lagi untuk MSIMG 32 ya ke root folder. Oke, berarti yang versi 5.52 nggak bisa dipakai. Sip. Ini berarti kita close aja karena udah nggak pakai. Kemudian satu-satu dah di Flash juga. Di Flash juga. Tadi udah ya MetaTrader build-nya ya. Build 13556.
Ini di Agnes ini build berapa ya? Cek juga. Cek di Agnes juga. Ini 1356. Oke, sama. Terakhir di Fight for You. Fight for You ini build berapa? Copy paste dulu. Yang versi 6 ini nggak ada embel-embel versi ya, cuma ada Counter Pro. Oke. Ini juga versi berapa? Versi 1356. Oke, semuanya pakai MetaTrader build terbaru ya, 1356. Nah, sekarang itu berarti perlu nih MSIMG32 versi 3 build 1355 padahal ya. Coba dah di build 1356 apakah bisa ya, apakah bisa, mana sih dia. Ini yang Forest for You dah dulu. Oke, paste, replace. Oh, ini harus di close, lupa. Jadi semua MetaTrader harus di close dulu kalau mau copy paste MSIMG32. Lagi terakhir juga IC market juga harus. Try again. Oke. Nah, ini baru satu. Kemudian di mana lagi? Ini Agnes yang kedua, Agnes. Oke, sip. Terakhir di IC market. IC market. Paste. Replace. Oke, sip. Oke, ya udah. Sekarang kita open semua terminal. Ini IC market 1, kemudian perlu login lagi ya. Jadi perlu login ulang. Kedua di Agnes, ketiga di Fight for You. Terminal. Oke, dah muncul. Nah, ini perlu login ulang ya. Ini baru di IC market aja. IC market aja, yang lain mana? Oke, yang kedua di Agnes juga perlu login ulang juga di Agnes. Terakhir di Fight for You. Nah, oke, muncul. Nah, ini mari kita login dulu. Oke. Nah ini sudah login ya. Nah, sekarang mari kita pasang ya. Apakah bisa? Tadi kan ini build 1356, sedangkan untuk di foldernya itu keterangannya build 1355. Nah, apakah bisa di 1356? Mari kita cek. Mana dia? Ini dia ya. Attach. Oh, bisa ya. Bisa. Berarti untuk MISMG32 ini yang build 1355 ini ya bisa dipakai di 1356 ya. Jadi nggak perlu kita copy paste untuk atau cari yang build 1355 ya. Berarti yang versi terbaru bisa dipakai. Oke, sip. Oke. Ini ya. Wow, di sini ternyata ada bedanya adalah ini banyak keterangannya tuh. Ya. Supported current repair. Oke, kita udah M5 ya. Di common jangan lupa. Halo, dia import sama live trading. Sip. Input. Kita load untuk setnya. Setnya masih sama. Pakai set yang base pair. Nah, ini set base pair. Load 0.02. Oke, risk per trade berapa? 5. Sip. Maksud open order. Oke, biarkan. Setnya sama ya, jadi nggak perlu saya ubah lagi. Oke, sip. Tinggal di oke. Sip.
udah berjalan. Ini news filter disable. Ini harusnya dia enable kok. Mana dia? Coba cek. Apakah news filternya disable? News filter, mana dia news filter? Overtime suffix. News filternya dia ya, news filter. Mana dia tadi news filter? News filter enable true kok. Oke, berarti karena marketnya tutup ya, berarti belum ada newsnya. Makanya ini masih disable. Nanti kalau misalnya udah hari Senin ya, baru dia akan mendetect untuk newsnya. Oke sih. Game juga sama ya, karena otomatis ya. Makanya masih merah. Sip. News filter, oke sip. Ini baru IC market. Selanjutnya di Agnes. Oke. Nah ini juga nih. Ini kan pakai MetaTrader-nya sama semua ya, 1356. Berarti harusnya bisa. Nah bisa. Sip. Udah centang semua. Tinggal load set file. Tinggal oke. Set file sama ya, jadi nggak perlu saya review lagi. Sip, sama ya. Terakhir Forex for you. Agnes ini udah M5 ya. Udah M5. Terakhir Forex for you. Oke, mari attach. Sip. Tinggal load set file. Load mana ya dia download. Load set file ini dia. Ini sudah ya centang ya common. Oke sudah. Tinggal oke. Ketemu. Oke sip. Sudah clear ya. Di sini bisa dicek jurnalnya juga. Oke, dan ini initialized. Sudah successful load. Oke, sip. Oke, berarti ketiganya sudah saya update untuk ini counter ya. Counter versi 6.24 dengan bener-bener dah logo terbaru ya. Tuh logo terbaru. Keren nih. Tuh logo terbaru ya. Logo terbaru. Oke lah sip. Oke, berarti sudah siap ya untuk naik counter ya. Jadi hasil juga sudah saya review untuk hasil 2 minggu ini ya. Jadi apakah minggu 3 nanti ada perbedaannya, karena versinya juga saya update. Kemudian setnya sama ya. Apakah ada perbedaan lagi terkait dengan ini, terutama di balance ya. Yang minggu ini masih pemenangnya adalah di IC market ya. Sudah recovery, sedangkan apakah di Forex for you sama Agnes ini akan bisa recovery ya. Mari kita cek untuk pengirimannya. Oke. Sip. Nah, jadi untuk kata-kata saya ingatkan untuk disclaimer ya, bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Dan saya ingatkan lagi ya, saya ada mengadakan kontes ya, kontes EA trading. Jadi bagi siapapun yang punya EA ya, ini kontesnya di akun demo. Nah, akun demo. Kemudian pendaftarannya sudah dimulai dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 nanti ya. Dan mulai kontes di tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Juli. Nah, ini lumayan ya karena gratis, free. Dan untuk hadiah utama itu sekitar 1 juta, kedua itu 500 dan ketiga 250.000. Oke. Jadi silakan ya. Pendaftaran masih dibuka sampai dengan tanggal 31. Silakan daftar dan ikut ya, karena lumayan sekali. Cuma pakai akun demo ya, bisa untuk ikut kontes ya. Oke. Jadi sudah cukup sekian dulu ya untuk review dan update untuk EA Counter. Mari kita cek perkembangannya minggu depan.
Sampai jumpa dan terima kasih.